Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang misteri Gerbang Awan Gunung Salak. Kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ-100 yang jatuh di Gunung Salak pada Rabu 9 Mei 2012. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Gunung Salak menjulang angkuh di antara kabut tebal yang menggulung sepanjang hari itu. Di lerengnya, hujan tropis begitu lebat membungkam suara-suara dari luar. Namun, pada tanggal 9 Mei 2012, dentuman keras mengguncang keheningan. Sebuah pesawat canggih asal Rusia, Sukhoi Superjet 100, menghantam tebing batu cadas dan hancur berkeping-keping. Semua penumpangnya tewas, namun bagi sebagian orang, tragedi ini bukan sekedar kecelakaan, melainkan panggilan dari dunia yang tak terlihat. 3 hari setelah kejadian itu, tim SAR dan relawan mulai menyisir jalur-jalur sulit menuju lokasi jatuhnya pesawat. Salah satu relawan bernama Imam, seorang pemuda dari Bogor, menceritakan pengalaman anehnya. Di malam pertama, saat berkemah di ketinggian Cimelati, Imam bermimpi. Dalam mimpinya, seorang perempuan berbaju putih dengan mata yang kosong berdiri di antara reruntuhan pesawat itu. Ia menunjuk ke arah puing-puing. Mulutnya bergerak, tapi tak terdengar suara apapun. Keesokan harinya, tim menemukan bagian ekor pesawat di lokasi yang persis sama seperti di dalam mimpi Imam. Waktu yang hilang atau berbeda. Kelompok relawan dibagi 2. Imam dan 5 orang lainnya menyelusuri jalur selatan, sementara tim kedua mengambil arah timur. Keduanya berangkat bersamaan pukul 7 pagi. Anehnya, Imam dan timnya tiba di lokasi pada pukul 9 pagi. Sedangkan tim kedua baru muncul pukul 11 siang. Mereka mengaku berjalan non-stop, tetapi mendengar suara seperti dibelokkan dan tersesat di jalur kabut pekat. Seorang dari mereka bahkan mengaku bertemu kakek tua yang memerintah mereka untuk kembali ke bawah. Padahal di lokasi itu tidak ada warga sama sekali. Mayat yang tak ditemukan. Dari 45 korban, seluruhnya berhasil ditemukan kecuali 1, seorang teknisi bernama Pavel. Puing-puing tempat duduknya ditemukan. Potongan seragamnya pun ada, tapi jasadnya tak pernah berhasil diidentifikasi. Beberapa relawan mengaku melihat sosok pria tinggi berbaju lusuh berdiri di lereng tebing saat mereka kembali turun, menatap mereka dari kejauhan tanpa suara. Ketika didekati, sosok itu menghilang ke balik kabut. Suara-suara dari hutan. Di malam keempat pencarian, Imam yang berjaga di tenda mendengar suara komunikasi dari radio tersembunyi. Mayday, Mayday, engine failure, request Victor, Victor. Radionya berbunyi. Padahal semua alat komunikasi dimatikan saat malam. Radio itu hidup sendiri. Suaranya dipenuhi noise, namun jelas berasal dari kokpit pesawat. Imam pun memanggil temannya, namun ketika mereka datang, suara itu hilang begitu saja. Hanya bau logam dan asap yang tercium entah dari mana asalnya. Dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Gunung Salak memang memiliki banyak kisah horor atau mistis yang dialami warga lokal maupun para pendaki. Misalkan, penampakan dan kehadiran sosok gaib. Banyak pendaki melaporkan melihat sosok wanita berpakaian putih, berambut panjang, pucat yang tiba-tiba muncul di malam hari. Beberapa orang merasa didorong untuk berjalan mengikuti sosok itu, lalu tersesat di hutan lebat Gunung Salak. Di Kawah Ratu yang banyak memakan korban karena gas belerang.
dan Curug Seribu. Jeramnya dalam dan mematikan. Pendaki sering mendengar suara bisikan, rintihan, hingga penampakan arwah korbannya. Suara-suara gamelan, sayup sering terdengar di antara pepohonan, seolah-olah dari panggung gaib. Dan banyak pendaki yang mengikuti suara tersebut dan kemudian tersesat, atau bahkan hilang tanpa jejak. Pendaki yang menginap dekat puncak Gunung Salak terkadang mendengar suara keramaian seperti pasar. Walaupun di lokasi itu tidak ada manusia sama sekali, cerita ini sering disebut pasar setan karena terasa penuh kesibukan tapi gaib. Dan ada juga di kalangan masyarakat dipercaya bahwa Gunung Salak adalah wilayah kerajaan arwah kerajaan Pajajaran, termasuk Prabu Siliwangi dan pasukannya. Penjaga gaib ini dipercaya akan memberikan petanda bagi pendaki yang tidak menghormati adat, dengan membuat mereka tersesat, melihat bayangan tentara, atau mengalami kejadian-kejadian aneh atau keanehan waktu. Beberapa pendaki mengaku menyaksikan makhluk gaib seperti siluman ular raksasa berbisik keemasan, babi hutan super besar, ular kuda emas, atau monyet ukuran gorila yang diyakini sebagai jelmaan pasukan gaib dari kerajaan tersebut. Tentu saja masih banyak lagi cerita horor dan misterius yang terjadi di Gunung Salak. Pencarian pun selesai, jenazah dikuburkan, dan dunia menyebut tragedi itu akibat kesalahan manusia. Tapi bagi para relawan yang pernah menyusuri Gunung Salak yang misterius, mereka tahu ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Gunung Salak seolah memiliki nyawa sendiri, menyimpan suara, jiwa, dan bayangan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan kadang ketika malam cukup senyap dan kabut cukup tebal, suara mesin pesawat masih terdengar dari ketinggian, memanggil dari balik dimensi yang tertelan. Nah, geng, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Misteri Gerbang Awan Gunung Salak. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jikalau ada kata-kata yang salah atau cerita yang kurang, tolong di komen. Semoga kalian suka dan terima kasih.